Malam kawan-kawanku semua, selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga kawan-kawanku semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses dalam segala kegiatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku semua, malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini tamu yang udah jadi saudara ini. Ini karena tanaman hias. Karena di dunia tanaman hias ini tentunya akan menjadikan kita banyak teman, banyak saudara pastinya. Jadi malam ini saya kedatangan Bang KB ini dari Pasar Minggu. Ini rekan di Kapling Anggrek Pasar Minggu Kapling 41 ini. Ini yang mudah-mudahan nanti teman-teman yang sering nongkrong di Pasar Minggu di Taman Anggrek Kapling 41 bisa nongkrong di Golden Flora. Di malam ini kita ngobrol, saya mau ada bahasan sedikit tentang edukasi tentang tanaman hias yang bentuk kerut ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bang KB. Ini kebetulan hari ini saya dikasih hadiah nih sama Bang KB. Ini Super Boom Klasik ya, Super Boom Klasik dan juga punya daun parigata. Ini yang membuat bagi saya ini pohonan langka ya untuk saya. Jadi mungkin kalau daun biasa sih mungkin udah bisa dibilang banyak lah. Tapi kalau ini udah klasik, Super Boom original, daunnya parigata. Ini langka. Bang, ini kita ngobrol nih Bang. Ini tadi kan seperti apa bilang tadi, yang saya tahu nih Bang, yang pohon kerut gini ada banyak nih Bang. Ada refleksi, terus juga ada super boom, terus super boom itu banyak juga ya, banyak jenisnya juga. Boleh nggak Bang, saya minta penjelasan nih Bang, yang berbagi ilmu lah buat kita sama kawan-kawan semua yang nyimak konten YouTube saya. Apa nih Bang sebetulnya Bang? Coba Bang saya minta penjelasan Abang tentang super boom. Dari yang klasik sama yang mungkin non klasik Bang ya. Gimana nih Bang? Penjelasan saya mungkin nggak banyak ya, atau apa gitu, banyak yang mengerti soalnya saya nggak enak mendahulukan. Ya enggak lah Bang, boleh saling mendahulukan. namanya ilmu. Namanya ilmu Bang. Saya pembahasan untuk awal, mungkin awalnya itu Super Boom Klasik aja ya. Super Boom Klasik cuman satu sebutannya, tetap Super Boom Klasik, nggak ada yang dua. Oh ya. Iya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada yang jenis tombak, dia kan bersusun terus, nombak ya, tanpa ada liukan. Terus yang kedua, daun remaja ukuran segini dia sudah terlihat liukan, jadi ujungnya itu seperti kayak kobra begitu ujungnya. Agak begini. Ada lagi nanti yang agak sedikit melintir, proses pendewasaannya ketika dia mulai masuk ke indukan, mulai melintir. Jadi Super Boom Klasik itu ada dua, satu tombak, satu lagi kobaran api. Oh jadi jenis ininya bentuk daun ya berarti ya? Bentuk daun, bukan ya, jenis. Ya, jadi ya. Tetap satu jenis Super Boom Klasik, Super Boom Klasik dengan ciri khas ya. Yang belum dibuat kultur nih, asli klasik, dia warna daunnya hijau kegelapan. Di daun tua semakin gelap. Iya. Semakin hitam, semakin gelap di daun tuanya. Oh iya. Ciri khasnya itu dia benjol-benjol. Namanya Super Boom. Boom itu benjol-benjol, dia bulat, benjol-benjol. Terus belakangnya agak gelap, belakang daunnya ini. Oh iya. Dia bukan hijau, jadi beda. Depan hijau, belakang lebih gelap lagi. Ya. Ini Super Boom Klasik yang ori. Kalau untuk
Yang satu lagi namanya Neo Super Boom. Kebetulan ada di kandang aneh, belum Iya. Ya, Iya. kandang aneh. Sedikit memberi pengetahuan aja. Kalau untuk Neo Super Boom, ya, daun ini bludru, depan bludru, belakang bludru. Dia itu lebih sensitif, lebih mudah mengalami terbakar daunnya karena sentuhan. Biasanya itu kalau tangan-tangan yang sudah memegang sesuatu, baik itu benda apa aja, apalagi gorengan, udah paling sensitif. Ya. Ingat apa aja ya, itu mempermudah cross kontaminasi bakteri yang ada di tangan nih. Kita habis megang apa-apa ketimpa tangan-tangan yang lain gitu kan, nggak sadar. Saking ingin tahunya Neo Super Boom itu dipegang. Nah, jadi Neo Super Boom itu karena dia berbulu, Bang. Iya. Ya. Kena sentuhan sedikit aja nih, ya, tangan kita nggak steril, kena sentuhan sedikit. Lihat besok nggak kenapa-napa. Iya. Belum kenapa-napa. Nanti lihat 2 minggu ke depan udah mulai menguning hasil sentuhan tersebut. Jadi mudah bakar. Itu Neo Super Boom. Iya. Berarti gini Bang, kalau kita ganti pot gimana tuh Bang? Jadi nggak boleh nyentuh? Ganti pot? Iya. Ya boleh, artinya steril. Steril. Iya, cuci tangan steril, bener-bener steril. Pegang ya kayak layaknya orang ganti pot yang lainnya lah. Yang penting tangan bersih. Bersih banget, steril. Karena kalau nggak steril, udah otomatis kesentuh daunnya mudah bakar. Jadi nggak usah heran kalau orang punya Neo Super Boom bakar. Nah, itu kadang kita nggak nyentuh, orang lain yang nyentuh. Kan gitu. Kalau kita mau melarang nggak enak karena rasa ingin tahunya orang beda sama orang yang udah tahu. Kalau orang udah tahu mah cukup mandang aja udah cukup. Tapi kalau orang yang belum tahu, mandang itu nggak cukup. Kadang penasaran, disentuh aja dah. Kita mah kita memiliki, aduh, dipegang-pegang. Kayak gitu Bang. Jadi disentuh sama dia hampir semua daun, dan akhirnya 2 minggu bahkan 3 bulan udah mulai menguning. Udah menguning, udah nggak ada obat ya Bang, mau pakai apa nih nggak ada obat. Itu Neo Super Boom. Bakar dan nantinya. Siap. Terus kalau untuk yang ori gini Bang, kalau disentuh gini gimana Bang? Kalau ini nggak masalah, ori. Makanya beda. Cairannya ini dia lebih banyak dibandingkan Neo Super Boom. Neo Super Boom sangat kering, dia dilindungi sama bulu. Kalau ini nggak masalah, tidak terlalu sensitif. Berarti ini sih bisa untuk kita pegang ya Bang? Bisa. Dan untuk jenis Super Boom kobaran api ini, jenis kobaran api, dia mampu besar. Di atas 2 meter bisa. Di atas 2 meter bisa? Iya, 1, 2, enggak, 1,5 meter lah dia bisa. Nah, cuman kalau untuk Neo Super Boom mentok di 1 meter. Iya. Neo Super Boom dia sebenarnya itu Neo Super Boom juga ada 2 bentuk. Satu jenis kayak nombak juga, ya tipe sarang burung begitu. Satu lagi mangkok Bang. Bentuknya mangkok daunnya. Bentuk mangkok. Karena saya mengkoleksi barang tidak hanya satu, saya pasti punya 2 untuk membedakan. Setidaknya kita bisa berbagi ilmu, bisa mengedukasi. Kan kalau kata Rasul kan, sebaik-baik ilmu yang bermanfaatkan itu kan untuk orang lain Bang. Betul Bang. Ya. Jadi kalau ilmu kita dipakai sama orang lain, insya Allah nambah ilmu kita. Terus juga saran aneh, kalau semua pemain tanaman hias mau terbuka bicara tentang ilmu atau pengetahuan, berbagi terhadap pemain-pemain yang bermunculan baru, nggak apa-apa, jangan pernah pelit sama ilmu. Aneh pernah dapet amanah dan alhamdulillah aneh udah jalanin. Gini Bang amanahnya, jangan pernah takut berbagi ilmu terhadap orang lain, ya. Jangan pernah takut, karena ya kalau kita sudah memberikan ilmu terhadap orang lain, kita akan dapat ilmu yang tidak orang lain punya. Insya Allah kayak gitu nih Bang nih. Mantap. Ini calon parigata nih Bang. udah nampak terlihat. Parahnya kelihatan udah ini. Ini kelihatan. Bang, kalau untuk
perawatan bang untuk yang Super Boom klasik ini apakah sama bang? Harus apa dengan matahari langsung atau pakai paranet atau enggak bang? Seperti apa bang? Ya, kembali lagi kalau mau melihara tanaman itu dilihat habitatnya, karena ini kan spesies. Ya. Kalau barang spesies itu artinya ini asli dan Iya. ada di habitatnya. Ada di habitatnya. Iya. Jadi di habitatnya ini dia itu kan nggak ada paranet. Betul. Nah, dia itu hidup berada di bawah, terlindung sama pohon-pohon besar. Oh iya Ya, iya. terlindung sama pohon besar. Iya. Dia memang membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan semua jenis tanaman membutuhkan. Cuman ya karena daya serap dari tanaman-tanaman besar di atas tuh nggak terlalu kencang ke dia, kena tanaman-tanaman di atas dulu. Oh pohon-pohon iya besar, iya iya terlindung. iya. Makanya barang-barang spesies sebenarnya tidak sulit untuk dipelihara. Nah, barang spesies itu hidup karena alam, Bang. Ketika alam itu hujan, ya dia hidup. Ketika alam panas banget, ya dia tetap bertahan hidup. Namanya spesies, Bang. Oh, Barang spesies iya, gitu. iya, iya. Dia kuat dimanapun. Cara perawatan juga mudah, hampir sama seperti ya tanaman-tanaman kebanyakan. Iya iya iya. Ya, sebenarnya ini tidak membutuhkan banyak cairan. Iya. Ini gampang lonyot kalau dia sering Disiram? disiram. Kerajinan kalau buat saya itu Iya. kerajinan, jangan sampai kerajinan. Iya iya iya. Rajin iya. boleh, jangan kerajinan. Sama nari disiram aja Iya. habis pada lonyot. Siap siap. Itu sama kok nih dengan perawatan seperti anthurium lainnya, Oh, tidak iya. membutuhkan cairan banyak, tidak membutuhkan cahaya matahari banyak, enggak. Oh iya iya. Insya Allah tumbuh normal. Siap. Kalau untuk ini bang, prospeknya untuk di bisnis tanaman hias, iya nih bang untuk di Neo Super Boom nih. Ini yang super boom atau super boom klasik? Iya. Keduanya nih Iya. ya. Jadi untuk kira-kira apa nih bang yang biasanya dibutuhkan para pecinta tanaman hias ya, ya kan mungkin kan banyak. Cuma di antara Neo Super Boom sama Super Boom klasik itu mana bang ya kastanya yang lebih tinggi bang? Atau dia sama? Atau piye bang? Ini pertanyaan yang harus dijawab apa gimana nih? Iya lah. Gimana tuh bang? Iya. Makanya tuh banyak para pecinta tanaman hias mengejar barang-barang spesies. Artinya barang aslinya yang hidup di alam. Kalau sudah dibuat kultur, artinya sudah diburu sedemikian rupa, ada campur tangan manusia, biasanya memang kurang. Jadi kembali lagi sama selera. Oh kembali lagi sama Kembali lagi sama selera. Saya tidak pernah menyebutkan ya dua barang tersebut yang ini jelek, yang ini bagus, enggak. Ya. Saya menghargai atau saya sangat menakjubkan ciptaan-ciptaan Sang Pelik ya, ciptaan Allah. Dua-duanya ini sama-sama bagus. Ya. Tergantung selera. Nah, tergantung selera. Kalau Ya. mau yang hijau blue, lari ke Neo Super Boom. Oh, iya. Ada dua pilihan, mau yang mangkok apa yang kayak sarang Iya, burung gitu. iya, Nah, ada Super Boom klasik juga begitu. Mau yang nombak apa yang kobaran api. Selera keduanya. iya. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang lebih bagus banget, sama selera aja kita Berarti- kembalikan sama manusianya. Oh iya iya berarti kembali ya sama Kembali lagi. kitanya iya iya iya. Artinya bahwa nggak ada kasta ya bang ya? Nggak ada kasta. Iya. Oh ya bang, ini kan kita berbicara tadi yang daun kerut ya bang ya, kerut. Iya. Nah ini tadi kan kita cuma bahas tuh dua ya, dari Neo Super Boom sama Super Boom klasik. Terus kalau dengan refleksi bang, iya bang. Nah ini Refleksi. ya iya. Gimana nih bang nih? Enggak. Bang Haji kok bisa timbul nih dari Super Boom ke refleksi nih. Enggak, karena kan mirip-mirip daunnya bang, cuma itu aja. Gimana tuh Iya, bang? iya. Nggak apa, saya jawab, saya tetap akan memberikan edukasi, tidak ada yang saya sembunyikan. Siap. Ya, artinya saya tetap berbagi.
Ya. Kalau untuk refleksi nervium, dia dikenal sebagai daun raja kerut. Tidak ada yang bisa menandingi satupun kerutannya dari refleksi nervium. Tidak ada satupun barang. Banyak yang kerut tapi tidak sekerut dia. Itu barang yang paling unik buat saya, karena dulu kan orang nyebut namanya aja susah. Refleksi nervium itu susah kan? Iya. Susah gimana mau ngeliat barangnya. Itu susah. Dulu kan masih zaman belum canggih seperti sekarang, adanya YouTube, panduan-panduan dari YouTubers lainnya gitu ya. Tidak dapat kita cari lewat Google. Dulu tuh begitu, hanya buku panduan terus kita cuma bisa lihat gambar. Siap. Belum bisa lihat atau menyaksikan barang aslinya siapa sih yang punya, kan gitu ya. Karena kalau yang punya pasti pada keep silent, mereka menyembunyikan atau merahasiakan namanya barang koleksian, memang tidak dipublikasikan ya. Nah, itu barang cakep dan luar biasa, refleksi nervium, dia beda sama yang lain untuk kerutannya. Luar biasa kerutannya. Siap Bang. Kawan-kawanku semua, ini saya mengajak ngobrol Bang KB ini karena kebetulan Bang KB ini pakar untuk masalah anthurium dari jenis superboom dan juga refleksi. Makanya saya minta penjelasan nih biar kawan-kawan bisa memahami tentang superboom, baik itu superboom klasik ataupun neo superboom, dan juga ditambah tadi yang si raja kerut yaitu refleksi nih. Bingung saya nyebutnya juga. Ya Bang ya. Iya. Tapi ralat lagi Bang. Ya tuh. Saya bukan pakar, sama belajar, masih belajar. Iya. Sama masih belajar. Tapi paling tidak banyak yang lebih banyak ilmunya dari saya, banyak di luar sana. Banyak. Gini Bang, ilmu itu untuk apa juga kalau banyak tetapi tidak diberikan untuk orang lain. Lebih baik punya ilmu sedikit tetapi bisa diberikan untuk orang lain, itu akan lebih manfaat, kan begitu Bang? Nah makanya saya tanya Bang nih, kan gitu. Lanjut Bang ya obrolan kita. Lanjut tadi si raja kerut. Tadi kita udah ngobrol ada neo superboom, ada superboom ori ya. Nah, terus ada juga refleksi. Nyebutnya bingung saya Bang. Di antara tiga ini Bang yang mirip-mirip, nah saya berbicara lagi tentang kalau tadi kasta. Tadi abang bilang tidak ada kasta, tetapi semua kembali kepada hobi dan rasa senangnya ya kepada tiga jenis itu. Selera. Nah yang saya tanyakan harganya gimana Bang? Nah ini untuk di tahun 2021 nih. Ini namanya biar kawan-kawan ini bisa mengerti, memahami tentang harganya. Iya Bang? Kalau untuk harga relatif ya, itu memang barang tersebut incaran para kolektor di zamannya dulu ya, bahkan sampai sekarang pun banyak yang masih mengejar barang-barang tersebut. Kembali lagi sama karakter Bang. Karena masing-masing jenis nggak semuanya berkarakter yang sama. Jadi ada basic karakter, ada lagi karakter yang di atas basic Bang. Ya, pemain-pemain di kelas anthurium atau apalagi di kelas koleksian, mereka sangat paham betul barang-barang yang berkarakter. Walaupun satu jenis, tapi kalau tidak berkarakter, mereka masih tutup mata Bang, masih nggak mau melihat. Yang mereka kejar itu yang berkarakter. Contoh seperti refleksi nervium. Refleksi nervium kebanyakan berdaun tipis, itu umum. Kita ngambil standarnya ya. Memang dia kerut, tapi daunnya agak tipis. Terus kerutannya hanya sebatas di tulang-tulang besar aja Bang. Iya. Kalau mau barang-barang koleksian yang ajib, yang bagus punya, dia itu kerutnya nggak hanya di tulang besar,
bahkan sampai di urat-urat kecilnya dia mengkerut. Jadi di atas mengkerut, kita balik bawah daunnya pun mengkerut. Layaknya kalau dulu nih ada nyebutnya nih ya, refleksi Neptune karena susah nyebutnya tuh dulu tahun 2006 apaan sih itu antorium penggilesan. Karena kerutan ya. Iya, antorium penggilesan karena dia kan benjolnya tuh kerutan gitu-gitu Bang. Iya, kayak itu penggilesan ya. Kayak penggilesan dulu ada nyebutnya karena susah nyebut refleksi nervium, susah. Sulit nyebutnya. Siap. Mantap. Itu kalau buat kerut nomor 1 refleksi nervium. Refleksi ya berarti ya. Iya. Yang harus. Jadi untuk kawan-kawanku kalau ingin ngejar yang daunnya yang paling kerut, yaitu kita kejarnya refleksi ya Bang ya. Iya, berarti yang refleksi nervium. Yang paling banyak kerutnya sampai punya gelar apa Bang? Raja kerut. Raja kerut. Mantap. Saya bilang raja kerut karena belum ada lawan. Antrium lainnya. Oh siap, mantap. Berarti untuk sampai saat ini untuk yang kerut hanya super kerutnya yaitu ada di refleksi nervium. Jadi dari Siap. ujung daun sampai pangkal bawah kerut. Luar biasa itu. Luar biasa. Refleksi nervium. Siap. Buat saya untuk pecinta tanaman bahkan sampai kolektor dua jenis barang seperti super boom ataupun refleks wajib punya Bang. Iya, siap. Bukan berarti saya mempromosikan kandang-kandang yang punya refleksi atau super boom, enggak. Saya ini berusaha untuk mengedukasi, artinya kalau ingin menjadi kolektor, koleksilah barang-barang spesies. Ya, itu aman, satu, karena barang-barang spesies seperti ini kan tidak mudah untuk diperbanyak. Iya. Tongkolnya juga nggak besar, bijinya juga nggak banyak, makanya kan nggak ada di pasaran, jarang gitu Bang yang dijual gitu. Semuanya ada nggak? Iya, Semuanya ada, hanya beberapa kandang aja yang saya kenal dan hanya mereka aja. Mereka pun juga nggak mudah untuk mengembangbiakan melalui biji gitu kan, generatif nggak mudah. Mereka juga berupaya keras untuk menjadikan bijinya ini jadi hasil, tongkol jadi hasil buah, jadi nggak mudah prosesnya. Karena memang alam gitu loh Bang. Iya. Habitatnya itu memang sulit ya. Iya. Bang, tadi Abang sempat ngobrol nih sama saya. Ini kan ada yang bawa ya dari Ekuador ya Bang ya? Iya. Dulu namanya apa nih Bang? Sesuai yang membawa dari Ekuador tadi. Jadi pohonan ini siapa Bang tadi Bang? Aduh. Siapa namanya Bang? Jangan Bang. Ini biar kawan-kawan nih bisa tahu nih yang nyimak YouTube saya bisa dapat ilmunya Bang. Saya menyebutkan inisial aja lah ya, 3 huruf son, belakangnya son. Wah, ya dari situ aja udah bisa ngerti lah. Itu yang membawa pertama kali, dia mendapatkan dan membawa pertama kali di tanah Amerika Latin sana. Iya. Amerika Selatan di Ekuador. Oh iya. Kasih inisial belakangnya son. Iya. Artinya kalau kita memberikan sesuatu full gitu Bang, takutnya enakan, dia harus berupaya mencari. Saya kasih inisialnya son, penemunya itu. Di tahun lalu itu. Lama amat itu. Dia orang pertama kali yang menemukan. Oh iya. Berarti ini berasal dari Ekuador. Oh siap. Berarti beda ya Bang? Kan ada yang dari Amazon ya Bang ya? Dari Amerika ya Bang ya? Iya, Ekuador itu memang letaknya dia di Amerika, tanah Amerika bagian selatan. Oh, Amerika Latin. Berarti bukan di ininya apa? Di apa tadi ya? Texas apa gitu mungkin enggak ya berarti ya? Iya. Berarti Amerikanya Latin ya Bang ya? Amerika Latin. Latinnya berarti ya. Ya mudah-mudahan aja ini kan kita biar lebih tahu ya. Saya kan nggak ngerti nih Bang tentang pohonan ini dari mana asalnya, terus siapa yang bawa ke sini, terus dari negara mana ya. Dengan adanya kita ngobrol ini kan saya jadi tahu ya. Insya Allah manfaat. Ya. Terakhir nih Bang nih, terakhir dari obrolan kita nih. Tadi kan ngomong ada yang hijau-hijau ya Bang ya. Saya lihat ada yang hijau lagi Bang. Apa tuh? 2 Bang.
Ini juga koleksian makanya Oh, ini wis kalau gile bener nih Bang kalau ngomong-ngomong nih. ngoleksi yang hijau-hijau Oh, gile katanya bener nih. adem. Oh gitu ya Bang ya. Adem kalau pakai hijau-hijau. Baju kan pakai sama Oh iya Bang ya. hijau. Waduh, ini tuh mantep tuh. Dapat hadiah juga saya hijau. Mantap lah. Jadi kita kaitkan aja kalau tanaman itu hijau, ya pakailah cincin warna hijau. Iya, Ya, asik. bukannya promosi nih, emang begitu kenyataannya. Coba dah pakai cincin hijau, beda dah. Nanganin tanaman, adem banget, sayang banget. Iya, Adem iya, banget. iya. Oke, kalau gitu Bang, terima kasih Bang edukasinya tentang Iya, sama-sama. Neo Superboom, terus juga Superboom Classic dan refleksi ya. Refleksi Susah nyebutnya Nervium. soalnya itu. Jadi demikian kawan-kawanku semua yang bisa kita obrolkan. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Bang KB ini bisa memberikan manfaat edukasi tentang tanaman hias, khususnya refleksi Synerpium, terus Superboom Classic dan Neo Superboom juga ya. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawanku semua, dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi langsung ketemu langsung sama orangnya nih, sama pakarnya Bang KB nih. Beliau nih di rumahnya lebih khusus kepada dua jenis pohon, yaitu Anthurium refleksi dan Anthurium Neo Superboom dan Superboom Classic. Nah, yang beliau sekarang promosikan itu yang berdaun parigata, subhanallah. Dan saya alhamdulillah malam ini kebagian juga yang berdaun parigata. Demikian kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila dalam obrolan kami ada salah ucap, salah kata. Ya namanya manusia, tidak pernah lepas dari namanya salah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga obrolan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang tanaman hias. Sukses untuk kita semua, dan tentunya pesan saya, tetaplah selalu cinta dan mencintai tanaman hias Indonesia. Yo, tanaman hias. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih.